Energi Ki yang dilepaskan oleh Chunyewon, seseorang yang telah mencapai tingkat Supreme Master, sungguh sangat luar biasa. Apalagi dia sudah mencapai tahap akhir Supreme Master, wajar dia mampu membedakan kilauan atau membaca kekuatan mereka. Tetapi saat lawan semakin dekat, semakin mungkin untuk mengenali energi yang mereka miliki. Chunyewon yang sudah merasakan energi Heobong saat dia berada di rumah timur dan rumah tamu, segera meninggalkan Dai Dangdu dan para Kasim yang bepergian bersamanya. Karena itu, Heobong mampu diselamatkan. Saat Heobong tahu siapa yang menyelamatkannya, dia terkejut. Yang mulia, kerja bagus, Heobong. Setelah menyelamatkan Heobong, Chunyewon menatap Heobong dan memujinya. Setelah Chunyewon menghadapi Tetua Kum, karena itu Chunyewon mengetahui bahwa orang itu sulit untuk dihadapi. Berbeda dengan Kasim yang lainnya, Tetua Kum menguasai keterampilan luar biasa dengan energi internalnya. Meskipun Tetua Kum telah mengubah energi internalnya itu menjadi sebuah keterampilan, Chunyewon tidak pernah tertipu dan mengetahui bahwa lawannya ini telah melampaui batasan manusia biasa. Yang mulia, apa maksud Anda mengatakan kerjaku bagus? Heobong merasa heran, padahal dia melakukan kesalahan. Tapi mengapa Chunyewon memujinya? Dia menjadi bingung. Iya, kau telah melakukannya dengan bagus. Kau telah menemukan mata-mata dari Blade God Six Mercial Clan. Aku menemukannya? Jadi maksud Anda, Tetua Kum itu adalah mata-mata dari klan Blade God Six Mercial? Heobong benar-benar tercengang. Heobong tidak pernah menyangka. Dia lalu menatap Tetua Kum yang tubuhnya mengeluarkan uap putih saat dia mencoba untuk mengobati lengannya yang terluka. Lalu Chunyewon segera memerintahkan aba-aba yang mendesak kepada Heobong. Heobong, setelah aku memberikanmu sinyal, bersiaplah untuk lari dari sini dan bersembunyi. Apa? Mado. Heobong merasa sangat panik atas perintah Chunyewon itu. Sebenarnya ada apa? Kulit Tetua Kum terlihat pucat karena dia baru saja menghentikan pendarahan di lengannya. Saat dia bertarung dengan Chunyewon tadi, dia menyadari bahwa Chunyewon ini bukanlah pengawal emas yang sebenarnya. Tidak ada pendekar ahli seperti itu di antara seluruh pengawal emas. Bahkan Komandan Selatan yang dikenal sebagai pengawal terbaik jauh lebih lemah daripada orang yang berdiri di hadapannya ini. Tetuaku menyadari bahwa tingkat kekuatan orang di hadapannya ini lebih tinggi dari pendekar master superior. Dia bukan orang dari istana kekaisaran. Apakah dia mata-mata? Saat dia sedang memikirkan siapa sebenarnya orang di hadapannya ini, tiba-tiba ekspresi wajah Tetua Kum menjadi tegang. Dia merasakan ada sekumpulan energi yang sangat besar datang ke tempat mereka berada. Lalu Tetua Kum segera berteriak kepada para bawahannya. Sesuatu sedang mendekati kita. Pasang kuda-kuda kalian dan waspadalah. Apa maksudnya, Tetua? Jangan banyak tanya, ikuti saja perintahku. Pada awalnya, para bawahannya ini mengira mereka untuk waspada terhadap orang yang baru saja bertarung dengan Tetua Kum ini. Namun ternyata ada yang lain yang tiba-tiba muncul. Energi yang sangat besar datang melesat dengan cepat ke arah mereka berada dan para prajurit Tombak Timur dengan cepat mengeluarkan senjata mereka. Para prajurit Tombak Timur adalah para pendekar di tahap Grandmaster akhir, sudah mendekati superior. Tetapi jika dibandingkan dengan Tetua Kum ataupun Chunyewon, mereka ini masih sangat lemah. Namun,
mereka masih bisa merasakan energi asing yang datang kepada mereka. Lalu, tidak lama kemudian, sumber energi asing yang tadi mereka rasakan tiba di hadapan mereka. Mereka sudah berada di sini. Kalian semua diam. Tetua Kum membungkam para prajurit Tombak Timur yang terus saja bergumam dalam kecemasan dan panik. Lalu, ketika energi dingin yang aneh terpancar di sekitar mereka, angin mulai bergerak ke arah yang tidak dapat dipahami dan memadamkan obor di dinding. Dengan obor yang telah padam, semuanya menjadi gelap dalam sekejap. Lalu terlihat bola cahaya kecil muncul satu demi satu, disertai dengan suara dari dinding dan langit-langit bangunan yang bukan milik Tombak Timur ataupun Chunyewon. Ada prajurit energi api di sini. Tetua Kum dengan hati-hati melihat sekeliling dengan mata menyipit. Tiba-tiba dia bisa melihat bahwa banyak mata telah mengelilingi gedung mereka. Mata itu bersinar kuning di bawah sinar bulan, mengawasi mereka dengan cermat. Apa itu? Apakah istana kekaisaran memiliki orang-orang dengan kekuatan seperti itu? Dikelilingi oleh orang-orang dengan energi yang tidak menyenangkan, 30 prajurit Tombak Timur menjadi tegang. Mereka mengencangkan genggaman pada tombak mereka. Mereka menjadi gugup dan cemas karena orang-orang ini mereka tidak kenal. Lalu, tidak lama kemudian, seseorang muncul di tengah-tengah halaman. Bulan yang disembunyikan oleh awan muncul dan wajah orang itu terlihat samar-samar. Dia adalah seorang wanita istana yang mengenakan jubah sutra merah dengan rambut putih lurus dan tangan terkepal. Pemimpin Dayang. Tetua Kum membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun Tetua Kum hanya bertanggung jawab atas tugas Tombak Timur, dia masih memasuki istana untuk acara dan perayaan. Itulah sebabnya dia mengenali pemimpin Dayang ini. Identitas seorang pemimpin Dayang ini adalah Yeong Wol, yang dikatakan sebagai nyonya istana peringkat kedua dari istana kekaisaran. Dia bertugas untuk bertanggung jawab atas penyimpanan dan pembayaran gudang kekaisaran jika terjadi perang saudara. Tetua Kum tidak mengerti mengapa dia di sini, tapi dia terkejut dengan apa yang dia saksikan. Banyak para dayang berdiri di dinding dan pagar dengan tangan dan kaki diletakkan di tanah. Tingkah laku mereka seperti binatang. Bola mata mereka bersinar kuning. Mereka adalah para dayang. Prajurit Tombak Timur yang baru direkrut tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Energi yang mereka rasakan dari wanita-wanita istana ini pada dasarnya tidak diketahui dan membuat mereka merasa gugup. Mereka bukanlah wanita istana biasa. Mereka semua memancarkan energi asing yang tidak menyenangkan. Tidak mungkin. Apakah mereka ini disebut sebagai dayang istana? Mengapa penampilan mereka seperti binatang? Mereka ini adalah kekuatan tersembunyi istana kekaisaran, penjaga istana kekaisaran. Sejak menyusup ke istana kekaisaran, setiap upaya yang dilakukan Chunyewon adalah untuk menemukan para mata-mata. Menurut rumor, para pemimpin Guardian memiliki anggota terampil yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Force of Justice. Sedangkan Tetua Kum yang hanya pernah menyaksikan anggota Tombak Timur dan anggota Tombak Barat tidak pernah menduga bahwa Guardian dari kekaisaran adalah dayang istana. Jika mereka benar-benar adalah Guardian dayang istana,
kita harus menghindari pertempuran dengan mereka. Apalagi dia sudah kehilangan lengan kanannya dan energi internalnya sudah terkuras. Dia sebelumnya telah memutuskan bahwa tidak mungkin menghadapi penjaga emas yang tidak dikenal itu. Rasanya lebih tidak masuk akal lagi untuk menghadapi Yeongwol, sang dayang, guardian istana kekaisaran. Bahkan wanita ini memancarkan energi yang sangat besar yang tidak terduga. Tetua Kum mengepalkan tangannya yang terluka. Apakah kepala dayang datang ke sini untuk menyampaikan beberapa tugas? Jika dilihat dari pangkat para Kasim, Tetua Kum akan berada di level yang sama dengan wanita itu. Tapi karena tombak timur dan cara kerjanya yang efektif, dia bisa menjadi birokrat berpangkat tinggi. Kepala dayang wanita istana Yeongwol lalu membuka bibirnya saat dia melihat sekeliling. Ada tikus di istana kekaisaran dan yang paling berbahaya adalah tikus itu sepertinya berlari ke arah sini. Apakah kau melihatnya, Tetua Kum? Tikus? Apakah maksudmu mata-mata? Ya, aku telah berpikir beberapa saat lalu. Tetapi sepertinya para anggota Tombak Timur memiliki energi kekacauan iblis. Energi kekacauan iblis itu adalah sebuah istilah yang mengacu pada medan perang di mana dikatakan iblis bersembunyi. Ini berarti bahwa ada hal-hal buruk atau persekongkolan terus-menerus dilakukan untuk tujuan yang jahat. Tetua Kum segera menanggapi untuk menghindari terpojok. Kekacauan iblis? Omong kosong macam apa itu? Ini adalah wilayah Tombak Timur. Tidak peduli seberapa penting Anda sebagai kepala dayang. Ini bukan tempat di mana Anda mengganggu dan berbicara tanpa bukti. Sudah menjadi aturan istana kekaisaran, terlepas dari gelar kerajaan yang diberikan, akses ke dalam kediaman dan tempat pelatihan harus diberikan oleh orang yang bertanggung jawab atas penjaga. Tetua Kum berniat menggunakan hukum pengadilan kekaisaran sebagai alasan untuk mengusir para dayang ini. Meskipun itu masih belum pasti berhasil. Saya tidak datang ke sini sebagai kepala dayang wanita istana. Lalu apa? Aku datang ke sini sebagai anggota penjaga istana kekaisaran yang Anda cari dengan putus asa. Apa maksudmu, kepala dayang? Hal yang mengejutkan adalah kepala dayang ini dengan berani mengungkapkan identitasnya. Hanya ada satu alasan mengapa seorang anggota Imperial Guardian mengungkapkan identitasnya. Untuk menghukum dan mengancam mereka yang mengganggu ketertiban istana kekaisaran. Pemimpin dayang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ya, semua orang sebelum kau yang ingin kutangkap memang mengatakan hal yang sama. Selalu saja berpura-pura tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu, tangan kanan Yeongwol mulai mengumpulkan energi. Tetua Kum yang merasakannya segera mengangkat tangannya dan berkata, Kepala dayang, sepertinya orang yang Anda maksud adalah orang yang menggunakan jubah emas ini. Coba lihat ke sebelah sana. Bahkan aku sempat bertarung dengannya dan dia melukai tanganku. Lihat, tanganku terluka. Tetuaku memperlihatkan lengannya yang robek. Tidak ada penjelasan lebih lanjut selain itu. Bersyukur, dia berpikir bahwa pernyataannya masuk akal. Tetapi, sepertinya kepala dayang tidak peduli. Malah sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang penuh pancaran energi tenaga dalam. Kau sedang terluka rupanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku telah memperhatikanmu sejak kau memasuki istana kekaisaran.
Kepala Dayang, sebenarnya aku ingin menghukum mata-mata yang kutemui sebelumnya. Tetapi Anda tiba-tiba datang, jadi biarkan aku menghukumnya dulu. Lihat dia, bukankah dia tampak mencurigakan? Tapi saat tetuaku mencoba menunjuk ke arah pengawal emas yang menyerangnya tadi, tetapi dia sudah tidak terlihat. Sepertinya dia sudah kabur dari sana sejak obor padam dan kegelapan menyelimuti mereka. Bahkan anggota rekrutan baru yang tadi terbatuk juga menghilang. Kurang ajar. Tetuaku merasa malu karena orang yang coba dia salahkan sudah tidak ada di sana. Entah orang yang dituduhnya ini sebenarnya ada atau tidak. Dia terdengar seperti sedang membual. Lalu pemimpin Dayang memerintahkan para Dayang untuk mengepung gedung. Menurut hukum Guardian, tangkap semuanya. Jika mereka memberontak, kalian bisa membunuhnya. Saat perintah diberikan, para Dayang secara bersamaan memasuki halaman dan para rekrutan baru anggota Tombak Timur yang gugup dan cemas tentang masa depan mereka segera mengayunkan tombak mereka. Mau tidak mau, kita harus melawan mereka. Ayo, lawan mereka. Walaupun jika mereka adalah Guardian Istana Kekaisaran, mereka hanyalah perempuan. Energi tak menyenangkan yang memancar dari Dayang Istana menembus pikiran mereka. Tetapi mereka adalah tentara yang dilatih untuk bertarung sampai akhir. Mereka bukan tipe orang yang akan mundur tanpa melawan. Lalu seorang perwira militer dengan tombak bergegas maju menuju seorang Dayang Istana. Tombak yang dipenuhi dengan energi internal terbelah menjadi 5, membuat sebuah lintasan yang sangat indah mencoba memotong wanita itu. Tapi bahkan sebelum dia melangkah maju, para Dayang membanjiri halaman mereka. Mereka bahkan tidak mengumpulkan energi di kedua tangan mereka. Mereka hanya memanifestasikan teknik yang syarat dengan ki saat tangan kosongnya bergerak ke arah orang itu. Sebuah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Wanita itu benar-benar gila. Keberanian dari pasukan anggota Tombak Timur dalam menjatuhkan musuh dengan tombak mulai tenggelam saat mereka menyaksikan kekuatan wanita itu. Tapi bagaimanapun, para anggota Tombak Timur ini sudah memutuskan untuk menemui ajal mereka dengan hati yang berani. Tapi ada hal yang mengejutkan. Tombak yang digunakan untuk menyerang tangan gadis itu hanya memantul kembali saat bersentuhan dengan kulitnya. Seolah-olah tombak itu mengenai sesuatu yang keras. Sebaliknya, bahkan telapak tangannya yang memegang tombak menjadi bergetar karena dampak benturan. Apa-apaan ini? Sementara para pria kebingungan dan tidak bisa mengerti. Mata wanita istana itu bersinar saat telapak tangannya mengumpulkan ki dan memukul dada pria itu. Saat dadanya dipukul, rasanya seperti api ditanamkan ke dalam jantungnya. Bersamaan dengan rasa sakit di organ dalamnya yang terbakar, asap hitam keluar dari mulut terengah-engah orang itu. Ini adalah sebuah fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wanita-wanita ini sepertinya ada yang aneh dengan mereka. Hal serupa juga dialami oleh petugas Tombak Timur lainnya. Para Dayang Istana berlarian seperti prajurit gila yang tidak takut mati. Pedang dan tombak tidak dapat menghentikan mereka. Tidak seperti wanita biasanya yang dengan gerakan halus dan lemah lembut. Gadis-gadis ini bahkan tidak bergeming pada serangan yang datang dan menyerang mereka yang dilengkapi dengan senjata tajam. Satu-satunya serangan yang berhasil pada mereka adalah serangan yang dipenuhi dengan ki yang kuat.
Di antara para prajurit tombak timur ini, ada juga beberapa yang berada di level superior master. Begitu mereka menyaksikan bahwa baik pedang maupun tombak tidak bekerja pada gadis-gadis itu, mereka segera meningkatkan ki mereka. Karena untungnya serangan ki yang intensif berhasil merusak mereka. Meskipun mereka kuat, mereka tidak setingkat Elder Kum yang bisa saja menghancurkan mereka dalam sekejap. Serangan itu berhasil dan menyebabkan kerusakan pada mereka. Tapi masalahnya, itu tidak membuat mereka tumbang dan tidak menghentikan gerakan mereka. Meskipun lengan gadis itu telah dipotong, dia masih tetap berlari ke arah petugas dengan mata menakutkan yang bersinar kuning, seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Mengapa para gadis ini seperti monster? Setelah apa yang mereka saksikan, salah seorang pendekar superior master segera memutuskan untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Dia menyadari betapa berbahayanya jika terus melawan orang seperti itu. Lalu, para dayang istana yang bisa merasakan panas naik di dalam tubuh mereka mendekati mereka dengan kecepatan yang menakutkan untuk memeras mental mereka. Para rekrutan baru dan perwira akhirnya lelah berlari dan gagal melawan para wanita yang tampaknya abadi ini.